Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas presentasi MK Bank Sentralan yang dibimbing oleh Bu Sri Sukma Wahyuni SEMSI, di sini saya akan membahas tentang kebijakan dan program BI di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung juga merupakan ibu kota dari Provinsi Lampung, memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor pertanian, industri, dan pariwisata. Tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Kota Bandar Lampung adalah ketergantungan pada komoditas pertanian, inflasi, serta stabilitas harga produk pertanian. Nah, di sini Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter dan program yang mendukung pengembangan ekonomi lokal serta keuangan inklusif. Nah, selanjutnya kebijakan moneter BI di Bandar Lampung. Nah, yang pertama tentang moneter stabilitas. Di sini BI berfokus pada menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui pengendalian inflasi dan pasar keuangan. Ini dilakukan dengan mengatur suku bunga dan operasi pasar terbuka. Yang kedua, pengembangan perbankan. Di sini BI mendorong perkembangan perbankan yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperkuat regulasi dan supervisi terhadap lembaga perbankan. Yang ketiga, ada pengendalian inflasi. BI menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka, untuk memastikan inflasi tetap dalam ambang batas yang diinginkan. Yang keempat, yaitu pengembangan ekonomi lokal. Di sini BI bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui kebijakan yang mendukung investasi dan peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi. Yang kelima, pengelolaan risiko perbankan. Di sini BI memastikan bahwa lembaga perbankan mematuhi standar risiko yang baik dan memiliki manajemen risiko yang efektif untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. Nah, di sini kita akan membahas tentang program pengembangan ekonomi lokal di Bandar Lampung. Yang pertama ada pengembangan ekonomi kreatif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan serta pendidikan masyarakat. Program ini juga mendukung pengembangan ekonomi daerah dan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. Yang kedua ada UMKM Center. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mewujudkan UMKM Center sebagai rumah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses ke sumber daya keuangan untuk membantu UMKM berkembang dan bersaing secara lebih efektif. Yang ketiga ada dukungan pemerintah. Pemerintah setempat memberikan dukungan berupa pelatihan, pendampingan, dan insentif bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Program ini juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku UMKM dan memberikan dorongan inovasi dan kreativitas. Dan yang terakhir ada pameran dan pameran produk lokal. Di sini pemerintah dan organisasi lokal sering mengadakan pameran produk lokal untuk mempromosikan produk-produk lokal dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai kebijakan keuangan inklusif di Bandar Lampung. Nah, kebijakan yang pertama yaitu mengenai literasi keuangan. Peningkatan literasi keuangan di antara masyarakat sangat penting untuk mencapai inklusif keuangan. Literasi keuangan membantu masyarakat memahami konsep keuangan dasar, pengelolaan keuangan pribadi, dan bagaimana menggunakan layanan keuangan yang ada. Kebijakan yang kedua yaitu penggunaan teknologi keuangan atau vintage. Penggunaan teknologi keuangan telah membantu meningkatkan inklusif keuangan di Kota Bandar Lampung. Layanan seperti e-wallet, perbankan digital, dan aplikasi keuangan mobile memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional untuk menggunakan layanan keuangan secara lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, dukungan UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Bandar Lampung mendapatkan dukungan melalui berbagai program keuangan inklusif. Program ini mencakup akses ke kredit usaha rakyat atau KUR, pelatihan keuangan, dan pendampingan untuk membantu UMKM berkembang. Yang keempat, desa inklusif keuangan.
Pemerintah Provinsi Lampung telah menambahkan 3 desa inklusif keuangan di Kota Bandar Lampung. Di desa-desa ini terdapat penyaluran KUR terhadap debitur, penambahan agen laku pandai, penyerahan saham, dan pembukaan galeri investasi desa. Yang terakhir yaitu indeks literasi dan inklusif keuangan. Menurut data terbaru, indeks literasi keuangan di Kota Bandar Lampung meningkat dari 30,97% pada tahun 2019 menjadi 41,30% pada tahun 2022. Selain itu, indeks inklusif keuangan juga meningkat dari 61,94% pada tahun 2019 menjadi 74,81% pada tahun 2022. Nah, pada slide berikutnya kita akan membahas mengenai pengawasan sistem pembayaran di Kota Bandar Lampung. Yang pertama ada peraturan daerah. Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan peraturan daerah atau Perda nomor 6 tahun 2018 yang mengatur tentang sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik atau e-billing. Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembayaran pajak. Yang kedua yaitu teknologi elektronik. Dengan menerapkan sistem e-billing, pengawasan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan cepat. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran secara online yang memudahkan pengawasan dan pengendalian. Yang ketiga yaitu pengawasan dan penyelidikan. Peraturan juga mencakup ketentuan tentang pengawasan dan penyelidikan terkait pelanggaran dalam pembayaran pajak. Hal ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjaga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Nah, yang keempat yaitu sanksi dan denda. Untuk memastikan kepatuhan, peraturan juga mengatur sanksi dan denda bagi pelanggaran dalam pembayaran pajak. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Yang kelima, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam sistem pembayaran dan pengawasan membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi. Ini juga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pembayaran pajak dan memastikan bahwa proses pembayaran berjalan dengan baik. Nah, berikut pada slide ini kita akan membahas mengenai tantangan dalam kebijakan keuangan di Bandar Lampung. Yang pertama ada keterbatasan akses keuangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses ke sumber daya finansial, terutama bagi UMKM yang beroperasi di sektor informal. Meskipun ada program pembiayaan, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan akses yang lebih mudah dan terjangkau. Yang kedua ada pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah belum optimal, yang disebabkan oleh kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi. Selain itu, pengelolaan dana dan informasi juga belum optimal, serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga ada kinerja keuangan daerah. Evolusi kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa masih ada perluasan dalam aspek-aspek seperti rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas pendapatan asli daerah atau PAD, dan rasio kemandirian fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Setelah membahas permasalahan pada slide sebelumnya, di sini kita akan membahas solusi dari permasalahan kebijakan keuangan di Kota Bandar Lampung. Nah, solusi yang pertama yaitu peningkatan literasi keuangan. Yang kedua, penggunaan teknologi keuangan atau vintage. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang kelima, ada pengembangan infrastruktur. Berikut kesimpulan dalam pembahasan ini yaitu pengawasan sistem keuangan di Bandar Lampung menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan, ketidakstabilan ekonomi, dan kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi. Namun, dengan meningkatkan edukasi literasi keuangan, memperkuat pengawasan, dan berinvestasi dalam infrastruktur ekonomi, tantangan ini dapat diatasi. Upaya kolaborasi antara Bank Indonesia, OJK, dan stakeholder lainnya sangat penting untuk memastikan stabilitas dan inklusif keuangan di daerah ini. Langkah-langkah tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan keuangan yang lebih stabil dan inklusif di Kota Bandar Lampung. Baik, sekian dari penjabaran materi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.